Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Terima kasih atas kesempatan dan juga waktunya Dewan Juri yang terhormat. Dan pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Kimberly Natali dan saya merupakan representatif dari SMA Negeri 50 Jakarta. Dan pada kesempatan kali ini, saya akan berperan sebagai tim pemerintah sebagai pembicara pertama. Dan kami akan membahas mengenai emosi bahwa penerimaan mahasiswa baru hanya didasarkan pada tes talenta bawaan, bukan pada hasil nilai atau tes akademik. Sebelum saya memulai argumen dan juga perdebatan yang lebih jauh, izinkan saya menjelaskan terlebih dahulu definisi dari talenta bawaan dan juga tes talenta bawaan. Yang pertama, talenta bawaan. Talenta bawaan merupakan kemampuan atau potensi tertinggi yang dimiliki oleh individu sejak lahir, di mana talenta bawaan ini haruslah dikembangkan agar bisa menghasilkan kemampuan yang maksimal pula. Dan talenta bawaan ini memiliki hubungan yang positif dengan bakat dan juga minat. Talenta bawaan juga pastinya dimiliki oleh seluruh individu. Tidak ada individu yang tidak memiliki talenta bawaan, karena talenta bawaan merupakan sebuah anugerah dari Tuhan. Yang kedua, tes talenta bawaan. Tes talenta bawaan merupakan penilaian berdasarkan dengan kemampuan atau talenta bawaan tersebut, di mana nantinya tes talenta bawaan ini akan dijadikan indeks apakah mahasiswa diterima atau tidak di perguruan tinggi tersebut. Dewan Juri yang terhormat, mengapa emosi ini sangat penting untuk kita bahas? Yang pertama, seperti yang sama-sama kita ketahui Dewan Juri yang terhormat, bahwa saat ini Indonesia sedang mengalami banyak sekali kasus atau polemik mahasiswa yang salah jurusan. Kasus ini bisa terjadi karena banyaknya mahasiswa yang belum mengetahui talenta, bakat, dan minat mereka, sehingga mereka memilih jurusan hanya berdasarkan prospek kerja di masa depan, atau berdasarkan pemilihan orang tua, atau berdasarkan ikut-ikutan teman. Tentunya kasus salah jurusan ini sangatlah berbahaya, karena nantinya tidak akan bisa menciptakan sumber daya pekerja yang baik atau yang produktif, karena mereka sudah sadar mereka salah jurusan, lalu mereka bekerja sesuai dengan jurusan tersebut yang sebenarnya mereka tidak nyaman. Untuk itu Dewan Juri yang terhormat, saya menyatakan saya setuju dengan mosi ini. Dan kita akan langsung lanjut kepada argumen. Yang pertama, argumen dari saya adalah seperti yang kita sama-sama ketahui bahwa talenta itu merupakan kemampuan maksimal tertinggi yang dimiliki oleh seseorang, sehingga akan sangat baik jika talenta tersebut dikembangkan. Yang kedua, dengan penerapan mosi ini dapat mengurangi kasus salah jurusan yang terjadi di Indonesia, sehingga meningkatkan efisiensi dalam bidang pendidikan. Dan yang ketiga, dengan penerapan mosi ini maka bisa mengurangi tingkat pengangguran terselubung dan mempengaruhi atau menambah tingkat produktivitas para pekerja di Indonesia. Mengapa seperti itu? Karena seperti yang kita ketahui bahwa talenta jika dikembangkan akan menghasilkan kemampuan yang sangat maksimal yang nantinya akan bermanfaat bagi masyarakat dan juga bagi individu tersebut. Tetapi sayangnya, mengapa banyak mahasiswa di Indonesia yang salah jurusan? Karena mereka belum tahu talenta apa yang mereka miliki. Mereka bahkan sama sekali tidak tahu apakah minat bakat mereka atau apa yang mereka sukai, apa yang mereka gemari, sehingga ini menyebabkan mereka tidak dapat mengembangkan talenta mereka. Bagaimana mereka dapat mengembangkan jika mereka saja tidak tahu mereka talenta yang mereka miliki? Untuk itu banyak sekali mahasiswa yang salah jurusan. Untuk itu diharuskan bahwa mahasiswa yang mau masuk ke perguruan tinggi harus melaksanakan tes minat dan juga bakat. Sebelumnya apa itu tes minat bakat? Tes minat bakat itu merupakan tes yang menguji intelijensi yang dimiliki seseorang, sehingga siswa tersebut itu bisa mengetahui kemampuan kognitifnya. Dengan tes minat bakat dilakukan, mereka akan mengetahui bakat, minat, dan talenta mereka, sehingga tes minat bakat ini bisa memperbesar peluang keberhasilan mereka dalam bidang pendidikan dan mengurangi dampak buruk dari salah penjurusan. Dan itu juga akan mempengaruhi pemikiran dari orang tua daripada calon mahasiswa baru tersebut, karena seperti yang sama-sama kita ketahui banyak sekali orang tua yang mengatur anaknya harus masuk ke jurusan mana, karena mereka juga tidak mengetahui talenta dari anak tersebut. Jika tes minat bakat ini sudah dilakukan, maka orang tua diharapkan dapat memasukkan atau memberikan izin anaknya untuk memilih jurusan sesuai dengan yang mereka sukai atau sesuai dengan talenta mereka. Karena pada nyatanya, berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Indonesia Career Center Network pada tahun 2017, 87% mahasiswa salah jurusan. Bahkan, hal ini memberikan banyak sekali dampak negatif. Dan untuk itu, direkomendasikan oleh CEO dari PT Melintas Cakrawala di Indonesia untuk melakukan tes minat bakat, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Dan seperti yang sama-sama kita ketahui Dewan Juri yang terhormat, bahwa jumlah pengangguran di Indonesia sangatlah banyak. Dan untuk itu saya akan memperkecil skalanya menjadi jumlah pengangguran terselubung yang ada di Indonesia. Sebelum itu jumlah pengangguran terselubung merupakan pengangguran yang terjadi karena seseorang atau pekerja tersebut tidak bekerja sesuai dengan pekerjaan yang mereka miliki, sehingga mereka bekerja secara tidak maksimal atau tidak produktif. Berdasarkan data yang terdapat dari Kementerian
tepatnya data ini diambil pada tahun 2016, ada 20 juta orang di Indonesia yang mengalami pengangguran terselubung. Tentunya ini sangat berbahaya. Mengapa seperti itu? Karena pengangguran terselubung menyebabkan pekerja tersebut tidak melaksanakan produktivitas mereka dengan baik. Mereka tidak melakukan pekerjaannya dengan baik, sehingga ini juga dapat mempengaruhi nantinya pembangunan ekonomi nasional, dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi karena mereka bekerja tidak maksimal, mereka tidak memberikan apa yang mereka bisa, sehingga itu juga bahkan bisa merugikan dalam skala yang lebih kecil, seperti misalnya perusahaan, bahkan individu itu sendiri. Dan sama-sama yang perlu kita ketahui bahwa faktor yang mempengaruhi kinerja seseorang itu adalah kondisi fisik atau mental seseorang, dimana mental seseorang pastinya akan mengalami kondisi mental yang baik jika mereka bekerja sesuai dengan bakat mereka, jika mereka bekerja sesuai dengan talenta mereka, sesuai dengan kemampuan mereka, karena nantinya mereka akan merasa senang, mereka melakukan pekerjaan yang memang mereka gemari dan merupakan passion mereka. Sehingga nantinya iklim atau lingkungan pekerjaan yang baik ini akan menyebabkan keadaan psikologi mereka itu baik, sehingga mereka bisa bekerja dengan lebih produktif lagi. Karena salah satu faktor untuk meningkatkan kinerja produktif seseorang adalah bakat, motivasi kerja, dan juga lingkungan kerja mereka. Untuk itu, saya sebagai tim pemerintah sekali lagi menyatakan bahwa saya setuju dengan mosi bahwa penerimaan mahasiswa baru hanya didasarkan pada tes talenta bawaan, bukan pada hasil nilai atau tes akademik, karena argumen-argumen dan juga pernyataan-pernyataan yang sudah saya sampaikan sebelumnya. Sekian yang dapat saya sampaikan, terima kasih.